Jadi kalau di ini kan namanya persamaan kuadrat nih Bun. Dulu pernah apa namanya kalau bentuk umumnya itu kayak ini. AX kuadrat plus BX plus C. Jadi nanti nyari X1 sama X2-nya. Tapi di Avan itu juga diajarin namanya pemfaktoran. Bedanya pemfaktoran sama pemfaktoran sama yang ini bentuk kuadrat itu cuman beda nih. Kalau pemfaktoran itu dia itu eh, apa namanya kata mudahnya itu pemfaktoran itu diringkas. Kalau misal untuk yang persamaan kuadrat itu malah dijabarin. Jadi pemfaktoran itu malah disingkat. Biasanya berupa kurung-kurung gitu. Disingkat kalau misal yang persamaan kuadrat yang bawah nanti, yang soal nomor 2 itu malah dijabarin. Jadi dipanjangin man. Tadi kebalikannya. Dijabarin. Yang persamaan kuadrat. Yang persamaan kuadrat dijabarin. Nah, yang nomor 1 itu dia pemfaktoran, faktor-faktor sekutu. Nah, kita tuh ngeluarin ngeluarin hal yang sama. Kan ini ada 2 suku nih. Satu suku ditambah satu suku X Y plus 4X. Nah, dicari yang kembar di antara 2 suku itu. Yang kembar itu cuma X ini pun. Berarti X-nya itu dikeluarin. Dikeluarin di luar kurung. X-nya itu dikeluarin karena kembar, 2 suku punya. Nah, habis itu sisanya berapa sih XY itu perkalian X kali apa? Kali Y. Nah, plusnya tetap ngikut di sini. Nah, habis itu ini tadi X-nya udah dikeluarin suku kedua yang 4X. Berarti tinggal berapa? Tinggal 4. Nah, ini namanya pemfaktoran. Nah, cara ngeceknya tinggal dikaliin pelangi. Kaliin pelangi itu kaliin satu suku sama di dalamnya 1. Terus ini kaliin X kali Y sama dengan X-nya. X dikali 4 sama dengan 4X. Jangan lupa plusnya tetap ngikut yang ada di dalam kurung. 4X. Udah gitu. Terus nomor 2. Nomor 2 itu dari ketiga suku ini, yang kembar yang mana? Yang kembar itu cuman yang A. Yang kembar cuma A sama A. Berarti A-nya yang dikeluarin. A-nya dikeluarin, sisa berapa sih? Yang si suku 1 itu ketika A-nya dikeluarin, berarti kan tinggal 5X. Nah, habis itu min plusnya tetap ikut di awal. Terus yang 8AY, A-nya dikeluarin tinggal berapa? Tinggal 8Y. Nah, yang terakhir A-nya dikeluarin tinggal apa? Tinggal 2. Terus yang nomor 3, ini ada X kuadrat ditambah 7X sama. Yang kembar yang mana? Yang kembar itu dari 2 suku ini yang X. Walaupun ini X kuadrat kan, X kuadrat itu berarti X kali X. X-nya ada 2. Nanti kita ambil cuma 1 aja. Soalnya harus menyisakan 1 elemen di situ. Kalau mau dibuat kurung-kurung kayak gini. Berarti kita ambil X-nya cuma 1. X-nya berada di luar. X biar jadi X kuadrat berarti dikali apa? Dikali X lagi. Nah, yang satu suku lagi, X-nya kan dikeluarin berarti tinggal 7. Terus nomor 4, ini yang kembar apa? Nah, jadi nggak selamanya yang kembar itu cuma 1. Yang kembar itu bisa 2 atau 3, tergantung soalnya. Jadi kita bisa ngeluarin berapapun. Nah, yang penting di semua sukunya tuh punya. Suku itu dipisahkan sama min plus atau kali atau bagi. Di sini yang kembar nomor 4 kebetulan ada 2. Ada X sama Y. X sama Y itu kembar. Nah, berarti yang kita keluarin itu X sama Y-nya dikeluarin. X sama Y-nya dikeluarin. Sisa apa nih? Berarti kalau di sisi ini, kan ini X-nya kuadrat. Berarti kalau misal mau dijabarin itu sebenarnya 2. X-nya kan ada 2. Berarti X, terus Y. Nah, berhubung X-nya dikeluarin, berarti tinggal apa? Tinggal 2X. Nah, habis itu minnya tetap.
Nah, 3xy kuadrat itu kan kalau mau dijabarin berarti 3 dikali x, y kuadrat berarti y dikali y. Berhubung xy-nya tadi dikeluarin, berarti tinggal 3y doang. X-nya kan tadi dikeluarin tuh yang ini. Berarti tinggal 3y aja. Udah. Nomor 5. Nomor 5 itu berarti yang kembar itu cuman, nah berhubung di satu sisi itu nggak punya B, berarti kita cuma punya A doang. A aja. Nah, A-nya cuma 1. Kenapa 1? Karena A kuadrat. Ini kita bisa mengeluarkan A kuadrat. Cuman di satu sisi yang ini tuh nggak punya A kuadrat. Punyanya A1. Berarti kita ngalah. A-nya cuma 1 aja yang dikeluarin. Berhubung 6A kuadrat kan 6 dikali A dikali A. A-nya dikeluarin 1. Berarti tinggal 6A. Itu plusnya tetap. 9AB A-nya dikeluarin. Berarti tinggal 9B. Nah, terus nomor 6 yang terakhir, dia punya yang kembar itu adalah yang kembar itu cuman X doang. Ini sama ini sama ini. Berarti kita keluarin X-nya aja. Jadi ini dikeluarin X-nya. 10X kuadrat kan 10 kali X kali X. Berarti tinggal 10X. Karena X1 X-nya dikeluarin. Terus ini jadi min 25Y. Terus jadi ininya tinggal ini. Udah sampai sini aja kalau yang pemfaktoran. Pemfaktoran memang lebih gampang daripada persamaan kuadrat. Oke, lanjut ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuk umumnya itu sebenarnya ax kuadrat plus bx plus c. Jadi pasti ada yang punya kuadrat 2, pangkat 2, sama yang nggak punya pangkat sebenarnya ada 1 nih. Tapi karena x pangkat 1 tuh ya x itu sendiri jadi nggak pakai. Nah, bentuk umumnya tuh kayak gini. Sama suatu konstanta. Dia nggak punya variabel. Nah, di sini nomor 1. Nah, gampangnya itu kita lihat yang ini, yang C. Yang 5. Yang nggak punya embel-embel X. Itu dicari faktornya. Faktor dari 5. Dulu di kelas 4 pernah nyari faktor pakai cara kalender kayak gini. 5 dibagi 1 itu 5. Nah, cuma sampai sini bagi 2 juga nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 juga 1 itu sendiri. Cuma 2 faktornya karena dia bilangan prima. Nah, caranya kan kalau misal ini tuh yang nomor 2 itu intinya kita mau bikin kurung-kurung kayak gini. Kurung-kurung kayak gini. Jadi bentuk ax kuadrat plus 6x tambah 5 dijadiin bentuk 2 kurung kayak gini. Nah, setelah kita nyari faktornya tadi, itu bentuk yang C itu adalah berupa perkalian. Bentuk yang BX yang ini itu berupa pertambahan. Nah, perkalian tambah pertambahan itu dari mana? Ya ini, kita X1 sama X2-nya itu nanti dikaliin hasilnya C, X1 ditambah X2 ditambahin hasilnya adalah yang BX. X1 sama X2 tuh yang mana sih? Ya, yang faktornya ini. Berhubung ini faktornya cuma ada 1, mau nggak mau kita cuma milih 1 sama 5. Nah, 1 sama 5 itu kalau misal dikaliin, itu hasilnya ya yang 5. Tapi kalau misal dijumlahin, itu hasilnya juga 6x. 5 tambah 1 kan 6. Jadi nanti nggak selamanya faktornya cuma ada 2. Bisa faktornya banyak. Ini misal 6. 6 itu kan 1, 6, 2 sama 3. Nah, bisa lebih dari 2. Berhubung ini cuma ada 2, berarti kita mau pakai yang ini. Nah, x kuadrat itu bisa jadi x sama x. Ini kalau dikaliin pelangi kan f kali x, x kuadrat. Nah, habis itu tadi kita punya x1 sama x2-nya 1 sama 5. Nah, ini kalau dikaliin kan berarti cuma plus 1 sama plus 5. Kita nggak perlu ngasih di sini min atau di sini plus. Karena semuanya plus. Karena kalau plus 1 dikali plus 5 itu juga 5 plus 1 ditambah plus 5 itu juga plus 6x. Jadi ngikut tandanya yang di sini.
Berarti kita pakai plus 1 sama plus 5. Nah, ini habis itu disama dengan 0. Yang ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, supaya kita tahu X1 sama X2-nya yang sebenarnya tuh berapa. X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan satunya pindah ke kanan, jadi min 1. Atau X plus 5 sama dengan 0, habis itu X sama dengan min 5. Berarti jawabannya X1-nya min 1, X2-nya min 5. X1 sama X2 bisa ketukar-tukar tergantung mintanya soal. Tapi kalau soalnya cuma kayak gini, berarti cukup sampai sini. Terus yang soal nomor 2 nih, X kuadrat plus 10X ditambah 21. Cari faktor dari yang C. Faktor dari 21. Faktor dari 21 itu adalah 21 dibagi 1 adalah 21, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 6, bagi seterusnya nggak bisa. Nah, kalau cuma, ini kan ada 2 pasang. Ada pasangan pertama sama pasangan kedua. Nah, milihnya gimana? Nah, milihnya kayak yang tadi, Bun. Jadi kalau misal dikaliin, itu hasilnya yang konstanta, yang C yang pinggir, tapi kalau ditambahin itu hasilnya yang tengah. Di antara 2 pasang ini, ketika dikaliin sama dijumlahin, hasilnya itu, kalau dijumlahin hasilnya plus 10X. Kira-kira 21 tambah 1 itu kan kalau dijumlahin, walaupun nanti 21-nya dibikin min, ataupun satunya dibikin min, itu tetap tidak menghasilkan 10. Yang bisa menghasilkan 10 itu adalah yang 7 sama 3. Kenapa 7 sama 3? Karena kan 7 kali 3 otomatis dia akan menghasilkan plus 21 tuh, seperti yang ada di soal. Kalau misal dia nanti dijumlahin pun, 7 tambah 3 bisa nggak dijumlahin? Itu hasilnya 10. Oh bisa, karena 7 tambah 3 nanti hasilnya 10. Jadi kita pakai pasangan yang ini. Jadi nanti korong-korongnya sama, karena ini X kuadrat plus ini X. Habis itu berhubung ini plus nih, semua kan tandanya plus nih. Kita nggak perlu ngasih min plus di salah satu angka atau salah satu angka baik 3 maupun 7. Berarti semua plus 3, sini plus 7. Gitu. Cara ngeceknya tinggal dikaliin pelangi. X kali X itu adalah X kuadrat. X dikali 7 itu adalah plus 7X. Terus 3 dikali X itu adalah 3X. 3 kali 7 adalah plus 21. Nah, yang punya X tinggal dijadiin 1, berarti X kuadrat plus 10X plus 21. Hasilnya pasti ada sama persis kayak yang ada di soal. Tinggal jadiin sama dengan 0 kayak yang nomor 1 tadi. Jadi nanti hasilnya min 3 sama min 7. Gitu. Nomor 3 juga kayak gitu, caranya sama. Faktornya 6 kan 16 sama 23. Antara 16 sama 23 yang bisa menghasilkan min 7 yang mana? Tentu yang min 1 sama 6. Karena min 1 nanti bisa ditambahin 1 sama min 6. Oke, coba saya coba nomor 3. Nah, nomor 3 ini agak beda. Karena kita nambahin min plus. Berarti tadi cari faktornya dulu. Cari faktor dari 6. 6 itu faktornya adalah bagi 1 6. Bagi 2 adalah 3. Udah cukup sampai sini faktornya karena nggak bisa dibagi lagi. Nah, dari 2 pasang ini kita pilih mana? Kita pilih yang bisa yang bisa menyelesaikan soal. Nah, kan kalau dijumlah tadi yang tengah, tapi yang dikali yang pinggir. Kira-kira dari 2 ini yang bisa menghasilkan min 7 kalau dijumlahin, sama kalau dikaliin hasilnya 6 yang mana? Tentu semua kalau dikaliin hasilnya 6, 1 kali 6, 6, 2 kali 3, 6. Nah, jadi yang jadi patokan tuh yang tengah. Ketika dijumlahin hasilnya bisa min 7. 1 sama 6 itu kalau dijumlahin bisa jadi min 7, bisa ketika ini jadiin min, ini jadiin min.
Utang 1 ditambah utang 6 itu adalah utang 7 sesuai sama soal. 2 sama 3 mau gimana pun kalau mau ditambahin min atau min 2 tambah 3 itu malah 1. Jadi hasilnya nggak mungkin min 7 walaupun ini kasih min juga. Min 2 tambah min 3 itu adalah min 5 bukan min 7. Berarti kita nggak pakai pasangan yang ini, pakai pasangan yang atas. Jadi dicoba-coba. Min plusnya ini bisa dibuat ke 1 angka, bisa dibuat ke 2 angka. Nah, udah ketemu, berarti tinggal X. Terus sesuai nih, tulis aja nih. Min 6. Kan di sini min 1 nih. Berarti tinggal ditulis tandanya. Di sini juga min 1. Ini min 6, ditulis min 6. Berarti X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Atau X min 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Berarti jawabannya 1 sama 6. Tuh. Nah, yang jadi apa namanya? Yang jadi agak susah itu ketika dia nggak bisa dicari faktornya kan ada ini semua bisa dicari faktornya. Ini bisa dicari faktornya, tapi nanti di soal dulu apa udah pernah saya ajarin sih Bu. Nih kalau misal nggak ketemu faktornya, kayak nomor berapa nih? Nomor 1 deh, coba. Nomor 1 itu kan tadi sesuai dengan langkah-langkah. Ini yang poin soal ketiga. Jadi poin soal kedua, ini dari bawah udah bisa dicari faktornya. Oh, ini juga nih bedanya. Kan yang pertama dari nomor 1 sampai nomor 12 itu kan ada 3 suku. Caranya sama, cari faktor yang C. Terus tinggal sesuaiin ketika ditambahin itu hasilnya yang tengah. Tapi yang nomor 13 sama 14 dia itu beda sendiri karena dia cuma punya dua suku. Nah kan tadi bentuk umumnya itu adalah yang ini. Bentuk umumnya kan yang ini. Dia punya X kuadrat. Dia harus punya embel-embel X kuadrat, punya embel-embel X doang sama konstanta. Nggak punya embel-embel. Nah, di 13 sama 14 itu cuma punya yang S kuadrat sama yang C. BX-nya tuh nggak ada. Sebenarnya lebih gampang kayak gini, karena sebenarnya sama aja. Dia harus pakai kurung-kurung kayak gini. S kuadrat kan dicari pemfaktorannya itu kan X sama X dijabarin. Nah, habis itu min 1 itu perkalian dari plus 1 sama min 1. Nah, ini itu kalau misal di kaliin pelangi, S kali X kuadrat S kuadrat. Min X plus X sama min 1. Nah, utang X ditambah X coret-coret berarti tinggal berapa? Tinggal S kuadrat min 1 sesuai dengan yang sekarang. Terus kalau yang bawah itu ya sama pakai XX kayak gini. X-nya dikuadratin 64 itu merupakan perkalian dari 8 sama 8. Nah, ini berarti plus 8 sama min 8. Kenapa plus minus? Karena di sini min. Kalau misal dia plus, berarti tinggal pakai plus sama plus. Kalau min itu pasti beda. Bisa salah satu, kalau min itu salah satu min, salah satu plus di dalam innya. Tinggal dicek pakai perkalian pelangi, pasti hasilnya yang ini. Terus yang tadi kalau misalnya nggak ketemu faktornya. Nah, kayak soal nomor 1 nih. Nomor 1 itu nggak ketemu faktornya. Coba kita cari faktor dari 9. Faktor dari 9 itu adalah 1 sama 9, 3 sama 3. Udah sampai sini. Oh, itunya apa namanya? Faktornya. Terus habis itu dari 1 sama 9, 3 sama 3 itu nggak ada yang bisa kalau dijumlahin hasilnya plus 12x. 1 tambah 9 walaupun dikasih min di situ dia nggak bakal hasilnya 12 karena 12 itu cuma pertambahan dari 10 tambah 2, 11 tambah 1, 9 tambah 3 gitu. Ya ada nggak mungkin ada yang bisa. Nah, tinggal kita pakai yang ini tadi. Yang ini terus nah, ini kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Sebelum jadi angka bentuk umumnya kayak gini.
Terus tinggal dimasukin 4x kuadrat plus 12x plus 9. Oke, maaf, saya lanjut. Jadi kalau misal ketemu yang nggak bisa difaktorin kayak gini, pakai yang ini. Jadi ada yang namanya rumus A plus B. Ketika A plus B dikali sama A plus B itu maka ya kalau misal dikaliin pelangi, A kali A itu sama dengan A kuadrat. A dikali B itu adalah AB. Kalau udah depan dikaliin sama yang belakang, sekarang yang sisi ini dikaliin sama yang belakang. Plus BA, habis itu di sini B kuadrat. Nah, ini bisa disederhanain jadi A kuadrat. AB sama BA itu sama aja, berarti ketika ini dijadiin 1, jadi apa? Jadi plus 2 AB plus B kuadrat. Oke. Ini kalau misal plus sama plus, jadi nanti ada ketemu yang plus sama min atau min sama plus. Ini dilihat dari soal. Nomor 1 ini kan plus sama plus, jadi pasti pakai yang ini. Tapi nanti nomor 2, nomor 3, nomor yang ada min-minnya, itu pakai yang ini. A plus B, satunya A min B. Sama aja kalau misal aminnya juga di depan, sama aja, Bu. Jadi ini kalau misal ketemu kayak gini, sama dikaliin pelangi, A kali A adalah A kuadrat, depan kali kurung yang belakang, ini dikali ini. Min AB, min plusnya ngikut. Terus B dikali A itu adalah plus AB. Plus ini dikali ini adalah min B kuadrat. Nah, udah. Nih. Terus ini bisa disederhanain lagi karena min AB plus AB kayak utang AB dibayar AB. Berarti utangnya lunas. Berarti ini adalah A kuadrat min B kuadrat. Udah, sampai sini. Nah, coba nomor 1. Nomor 1 itu udah pasti pakai yang A plus B, A plus B. Nah, A plus A plus B, A plus B itu adalah kependekan dari A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita tulis aja A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Tulis soalnya. Soalnya adalah 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Nah, jadi ini tuh kayak punya hubungan. Ini itu punya hubungan sama ini. Habis itu ini punya hubungan sama ini. B kuadrat itu punya hubungan sama ini. Kita PR-nya kita tuh mau nyari A sama B-nya, Bun. Jadi A sama B ketemu nanti jadi ketemu kurung-kurungnya kayak yang soal nomor 2 tadi. Nah, caranya gimana? Caranya nih, B kuadrat kita yang atur deh. A kuadrat itu pasti sama kayak yang 4x kuadrat karena dia punya hubungan 4x kuadrat. Nah, ini kuadratnya sama. Sama-sama punya kuadrat. Kita bisa ngakarin. Diakarin. Seret. A kuadrat diakarin. Terus yang sini juga 4x kuadrat diakarin. Kita mau ngilangin pangkat 2-nya. Seret. A kuadrat diakarin itu ya cuma A doang. Terus 4 diakarin itu jadi 2. X kuadrat diakarin itu tinggal X. Jadi hasil dari A itu adalah 2X. Ketemu A-nya. Sekarang B-nya. B-nya dapat dari mana? Dari yang ini. B kuadrat sama dengan 9 yang ini. Jadi B kuadrat itu kan sama dengan 9. Berarti kalau misal kita mau nyari B doang, bukan B kuadrat, berarti kita harus ngakarin semuanya.
Kalau misal aljabar kayak gini kan ruas kanan sama ruas kiri harus diperlakukan yang sama. Jadi harus kalau misal satu diakarin, yang sisi sebelahnya itu juga harus diakarin. Nah, B kuadrat diakarin ya tinggal B doang. Terus akar 9 itu diakarin jadi 3. Ketemu A sama B-nya, A-nya 2X, B-nya 3. Nah, sekarang yang ini gimana? Yang nasib yang hijau. 2AB itu sama dengan 12X. Nah, apa namanya? Di sini tinggal dimasukin AB-nya itu kan 2AB itu kan 12X. A-nya tadi ketemu 2X. Terus B-nya itu ketemu 3. Terus kaliin 2. Nah, 2 kali 2, 4X. 4X kali 3, 12. Oh, ternyata sesuai sama yang hijau yang ini. Jadi sebenarnya yang tengah itu nggak terlalu masalah. Yang penting kita udah ketemu A sama B-nya. Cuma buat ngecek doang. Hasilnya kalau misal 12X, oh berarti AB-nya tadi bener yang dicari gitu, Bu. Jadi udah ketemu A sama B-nya, tinggal dijadiin kurung-kurung kayak yang soal nomor 2 tadi. Kan tadi A kuadrat plus 2AB yang ini itu merupakan penjabaran dari A plus B, A plus B. Ya sama, berarti A-nya taruh sini, habis itu kasih plus, B-nya berapa? B-nya 3. Terus A lagi berapa? A-nya 2X, B-nya adalah plus 3. Udah ketemu hasilnya yang ini. Oke, udah itu doang, itu aja sih. Jadi yang agak ribet itu yang nomor 3, poin nomor 3. Tapi Afan udah pernah saya ajarin sih yang ini. Tinggal nerapin apa namanya konsep A plus B, A plus B, A plus B, A min B. Terus kalau misal yang akar, nah yang akar ini dulu udah pernah saya jelasin. Akar itu gampangnya nih, akar itu jauh lebih gampang karena kita nggak perlu nyari faktor-faktornya, cuma nyari konsepnya. Kalau misal perkalian akar dikaliin kayak gini, sebenarnya tinggal ngaliin aja nih Bu. 2 kali 13 itu berarti akar 36. Nah, akar dari 36 itu adalah 6. Nah, kalau misal pembagian kayak gini juga sama, kita membagiin aja angka yang ada di dalamnya. 42 bagi 7 adalah akar, 42 bagi 7 kan 6. Akarnya jangan lupa berarti akar 6. Kalau misal nggak bisa dicari akarnya, ditarik akarnya, ya tetap akar 6 aja kayak gini. Perkalian pun sama kayak yang tadi. Nah, bedanya itu kalau kali sama bagi itu enaknya kayak gitu. Tinggal kita nyari dalamnya aja. Tapi kalau misal penjumlahan sama pengurangan. Jadi bedanya di penjumlahan sama pengurangan itu dia nggak bisa langsung ngaliin. Oh, ini tadi yang di dalam akar. Coba kalau misal yang di luar akar, nih kayak gini. Misal ada 3 sama 4. Nah, kayak gini yang dikaliin ya yang nggak punya akar dikali sama yang nggak punya akar, yang punya akar dikaliin sama yang punya akar. 3 kali 4 kan 12. Akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Atau akar 25 berarti 5 gitu. 12 kali 5 adalah 6. Berarti hasilnya adalah 6. Bedanya itu cuman ada di pengurangan sama penjumlahan. Kalau pengurangan, misal soal nomor 2 di sini. Nomor 2 itu adalah akar 7 min 6 akar 7. Nah, kalau pengurangan itu beda, Bu. Kalau pengurangan ada akarnya itu harus angka yang sama. Nah, berhubung ini udah sama nih, akar 7, sini juga akar 7. Nah, ini baru bisa dioperasikan. Kan kalau misal di sini nggak punya angka nih, di sini sebenarnya ada angka 1. 1 akar 7 itu disederhanain juga jadi akar 7. Tinggal ngurangin yang nggak di dalam akar dikurangin. 1 kurangi 6 adalah 5. Habis itu tinggal ditempel sama akar yang kembar tadi, akar 7. Biasanya min 5 akar 7. Nah, kalau itu kan yang sama, udah sama nih kebetulan akar 7, akar 7. Nanti ketemu soal yang akarnya nggak sama. Ini nomor 3 itu berarti tinggal mengoperasikan angka yang di luar.
Luar akar, berarti min 2 ditambah 9 utang 2 ditambah 9 adalah 7. 7 dikurangi 3 adalah 4, berarti 4 akar 2. Ini gampang ya. Nah, kalau kayak gini nomor 4, kalau ini 2 sama 6 beda ya. Jadi operasikan yang punya akar yang sama. Ini punya akar yang sama, habis itu ntar 4 akar 6 sama akar 6 itu dioperasikan sendiri. Jadi nanti ada 2 suku, nggak kayak yang soal nomor 2 cuma min 5 akar 7. Nanti nomor 4 ada min 5 akar 7 terus ada apa gitu di belakangnya. Tuh, terus misal nomor 6 deh, nomor 5 aja. Nomor 5 itu akarnya beda. Nah, kalau misalnya ini ada perlakuan sendiri. Jadi kalau kalau penjumlahan sama pengurangan itu harus punya akar yang sama. Nah, ini 63 itu masih bisa disederhanain supaya dia punya akar 7. Jadi kalau misal ketemu kayak gini, lihat akar yang paling kecil, akar 7. Berarti kita harus merubah akar yang gede ini dia mengandung akar 7. Caranya gimana? 63 itu kan merupakan perkalian dari 7 dikali 9. 7 dikali 9. Nah, akar 7 kalau sama 9 ini kan kalau misal dijabarin kan jadi akar 7 dikali akar 9. Nah, akar 7 nggak bisa ditarik, berarti tetap akar 7. Akar 9 adalah 3. Berarti ini sama dengan 3 akar 7. Nah, 3 udah kita rubah jadi 3 akar 7. 3 akar 7 plus akar 7. Nah, kayak gini. Nah, tadi kan kalau nggak punya angka di depannya, induknya nggak punya, itu sebenarnya ini ada angka 1. 3 tambah 1, 4. Akar 7-nya tinggal tempel. Jadi jawabannya 4 akar 7. Jadi PR-nya kalau misal untuk penjumlahan sama pengurangan, ngerubah bentuk akarnya tuh supaya sama kayak gimana. Ini juga udah pernah saya jelasin sih Bu, kapan. Cuma ingat-ingat aja, takutnya lupa. Oke, udah, itu aja.